Pernahkah kamu melihat orang zalim hidupnya justru sehat, kaya, dan panjang umur? Sementara orang yang baik hidupnya sangat menderita, bahkan meninggal dalam keadaan sangat memprihatinkan. Pernahkah kamu mempertanyakan akan keadilan Allah? Bahkan para malaikat pun juga pernah mempertanyakan hal ini langsung kepada Allah. Ketika para malaikat bertanya, "Ya Allah, di manakah keadilanmu?" Jawabannya membuat seluruh langit terdiam. Tonton video ini sampai habis. Jangan lewatkan 1 detik pun, karena jika kamu mendengarnya sampai akhir, kamu tidak akan pernah melihat ujian hidup dengan cara yang sama lagi. Pada zaman dahulu, di sebuah negeri yang tanahnya subur, namun hatinya kering oleh kezaliman, hiduplah seorang raja yang ditakuti, bukan dihormati. Ia memerintah dengan cambuk, bukan dengan keadilan. Tangisan rakyat menjadi musik harian istana. Darah yang tumpah dianggap biasa. Dan jeritan orang lemah tak pernah sampai ke telinganya. Namun, suatu malam, takdir mengetuk pintu istana. Sang raja jatuh sakit. Penyakit itu datang tanpa peringatan. Tubuhnya melemah, napasnya tersengal, wajahnya pucat, seperti kematian yang menunggu giliran. Hari demi hari berlalu, penyakit itu makin parah. Rasa takut yang selama ini ditanamkannya pada rakyat, kini berbalik menghantui dirinya sendiri. Dengan amarah bercampur panik, ia memanggil seluruh tabib istana. "Jika aku tidak sembuh, maka kalian semua akan mati lebih dulu." Para tabib gemetar. Mereka mencoba ramuan demi ramuan, doa demi doa. Namun penyakit itu tak bergeming. Hingga akhirnya, seorang tabib tua melangkah maju dan berkata dengan suara bergetar, "Wahai raja, penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan memakan ikan tertentu. Namun, ikan itu tidak mungkin ditemukan sekarang karena bukan musimnya." Raja itu mengamuk, matanya merah, urat lehernya menegang. "Tidak mau tahu, cari, atau kepala kalian yang akan menggelinding." Perintah raja menyebar seperti wabah. Rakyat dipaksa menyisir sungai, danau, bahkan rawa-rawa berbahaya. Banyak yang kelelahan, banyak pula yang terluka. Namun, keajaiban terjadi. Ikan yang mustahil itu, yang seharusnya menghilang berbulan-bulan, tiba-tiba muncul. Bukan 1, bukan 2, air sungai seakan mendidih oleh keberadaannya. Para nelayan terdiam, para tabib terperangah, bahkan rakyat yang menderita hanya bisa saling pandang, tak mengerti. Ikan itu dibawa ke istana, dimasak, kemudian diberikan kepada sang raja. Tak lama setelah itu, keajaiban kedua terjadi. Sang raja sembuh total. Ia kembali berjalan, kembali tertawa, kembali duduk di singgasananya. Namun yang berubah hanya tubuhnya. Hatinya tetap kejam. Tahun-tahun berlalu, kezaliman tetap berlangsung, hingga akhirnya cerita itu pun terlupakan. Sedangkan di negeri yang berbeda, pada masa yang berbeda, berdirilah sebuah kerajaan lain. Rajanya bukan ditakuti, melainkan dicintai. Ia adil, ia rendah hati, ia berjalan di tengah rakyatnya tanpa pengawal berlebihan. Ia mendengar keluhan orang miskin, seperti mendengar keluhan anaknya sendiri. Negeri itu makmur, bukan karena kekayaan, tetapi karena keadilan. Namun suatu hari, Raja Saleh itu jatuh sakit. Penyakitnya berat, tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Tabib terbaik dipanggil. Setelah pemeriksaan panjang, sang tabib berkata, "Wahai Raja, penyakit ini hanya bisa sembuh dengan memakan ikan jenis tertentu. Dan alhamdulillah, saat ini ikan itu sedang sangat banyak di sungai." Tangis rakyat berubah menjadi harapan. Mereka bersuka cita. Para nelayan terbaik dikirim. Penyelam paling berani menyelam hingga ke dasar sungai. Namun, hari pertama tidak ada. Hari kedua, nihil. Hari ketiga, sungai seakan kosong. Padahal airnya sama. Padahal musimnya tepat. Padahal semua syarat terpenuhi. Namun ikan itu seakan menghilang. Rakyat mulai menangis. Para tabib terdiam. Raja Saleh tersenyum lemah. "Jangan salahkan siapapun," ucapnya pelan. "Jika ini takdir Allah, maka aku ridho." Tak lama setelah itu,
raja yang baik itu wafat. Negeri itu tenggelam dalam duka. Tangisan terdengar dari istana hingga pelosok desa. Bukan karena takut, tetapi karena kehilangan. Di langit yang luas, di tempat di mana tak ada kebohongan dan tak ada kezaliman, para malaikat terdiam menyaksikan dua takdir yang begitu bertolak belakang. Mereka melihat bagaimana raja zalim yang hidupnya dipenuhi tangisan rakyat justru diselamatkan dari penyakitnya, padahal ia memerintah dengan kekerasan, padahal doa orang-orang terzalimi naik setiap malam. Dan mereka juga melihat bagaimana raja yang syaleh, yang sujudnya panjang, yang keadilannya menenangkan hati manusia, justru dipanggil pulang dalam keadaan sakit dan lemah. Maka para malaikat pun penasaran dan bertanya, bukan karena ragu, tetapi karena ingin memahami hikmah keadilan Allah. Wahai Rabb kami, Engkau maha adil dan tak pernah zalim. Mengapa Engkau mudahkan ikan itu muncul ketika raja yang zalim sakit hingga ia sembuh? Namun ketika raja yang baik, yang dicintai rakyat dan taat kepadamu, jatuh sakit, Engkau sembunyikan ikan itu hingga ia wafat. Langit seakan hening, tidak ada suara. Lalu Allah berfirman, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan keadilan yang sempurna. Sesungguhnya raja yang zalim itu, meski hidupnya dipenuhi dosa, pernah melakukan satu kebaikan di masa hidupnya. Ia tidak. Aku biarkan membawa kebaikan itu ke akhirat. Maka aku balas kebaikan tersebut di dunia. Dengan kemudahan, dengan kesembuhan, dengan umur yang dipanjangkan. Agar ketika ia datang menghadapku kelak, tidak tersisa satupun kebaikan untuk menolongnya. Dan karena kezaliman yang ia lakukan tanpa taubat, aku tempatkan ia di neraka yang paling bawah. Kemudian Allah melanjutkan, sedangkan raja yang syaleh itu, ia hidup dalam ketaatan, namun pernah melakukan satu kesalahan kecil kepadaku. Aku tidak ingin ia membawa noda itu ke hadapanku. Maka aku bersihkan ia di dunia dengan sakit, dengan ujian, dengan kesabaran. Sehingga ketika ajal menjemputnya, ia datang kepadaku dalam keadaan bersih, suci, dan ringan hisabnya. Dan aku tempatkan ia di surgaku tanpa rasa takut, tanpa penyesalan. Para malaikat pun terdiam. Kini mereka memahami. Kisah ini bukan tentang ikan, bukan tentang raja, bukan pula tentang sakit atau sembuh. Kisah ini mengajarkan kepada kita satu kebenaran besar. Tidak semua yang tampak sebagai nikmat adalah tanda cinta Allah, dan tidak semua ujian adalah tanda murkanya. Seringkali kita melihat orang yang zalim, hidupnya lapang, sehat, dan berkelimpahan. Sementara orang yang taat justru diuji dengan kesempitan dan sakit. Namun Allah mengingatkan kita, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan itu berarti kami menyegerakan kebaikan bagi mereka? Tidak, bahkan mereka tidak menyadari. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 55-56. Nikmat dunia bisa menjadi balasan yang disegerakan, sementara ujian bisa menjadi penghapus dosa. Rasulullah pun bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, jangan iri pada mereka yang tampak dimudahkan dunia, dan jangan putus asa ketika hidup terasa berat. Karena boleh jadi, nikmat itu adalah pelunasan terakhir, dan ujian itu adalah pembersihan sebelum surga. Ini adalah tentang keadilan Allah, bahwa tidak semua yang tampak baik adalah keberuntungan, dan tidak semua penderitaan adalah hukuman, karena bisa jadi kenikmatan dunia adalah pelunasan terakhir sebelum azab, dan ujian hidup adalah pembersihan sebelum surga. Perbaiki niat, luruskan hati, dan perbanyak amal, karena yang paling penting bukan bagaimana kita hidup di dunia, tapi bagaimana kita pulang kepada Allah. Jika kisah ini mengetuk hatimu, tekan like agar lebih banyak orang mengambil pelajaran. Subscribe supaya tidak tertinggal kisah-kisah pengingat iman berikutnya. Dan tuliskan di komentar,
lebih baik dibersihkan di dunia daripada di akhirat. Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah.